Hai Gramets, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, saya Lara, saya adalah Talent Management Officer di Gramedia. Dan kali ini saya akan membagikan sedikit tentang 5 skill apa sih yang wajib dimiliki oleh talent masa kini. Perkenalkan dulu ya, talent management itu apa sih? Jadi, talent management adalah suatu bagian dari HR yang tugasnya adalah untuk mengurus sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini SDM yang kita maksud adalah karyawan talent, dan tujuan organisasi yang kita maksud adalah untuk kesuksesan atau suksesi organisasi. Terus talent itu apa sih? Jadi talent itu adalah karyawan yang kami nilai memiliki performa dan potensi yang baik. Kalau performa bisa dilihat dari penilaian kinerjanya, sedangkan kalau potensi bisa dilihat dari hasil asesmennya. Terus kenapa sih talent ini jadi concern sendiri di Gramedia sampai ada bagian sendiri yang mengurusinnya? Karena talent ini diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin. Jadi talent itu ya future leader. Dan kita tahu kan kalau keberlangsungan organisasi itu ada di tangan pemimpinnya. Sehingga talent-talent ini perlu dipersiapkan sedemikian rupa supaya ketika nantinya mereka menduduki posisi strategis, mereka sudah benar-benar siap. Dan dengan kondisi seperti ini, di tengah ketidakpastian, perubahan yang sangat cepat, ditambah informasi yang sangat mudah diakses, kita butuh talent yang extraordinary supaya perusahaan itu tetap bisa perform dengan baik, bahkan semakin baik. Oleh karena itu, kita punya 5 skill nih yang wajib dimiliki oleh seorang talent masa kini. Yang pertama adalah growth mindset. Jadi, growth mindset adalah pola pikir yang menganggap bahwa kerja keras akan menghasilkan sesuatu yang baik. Orang-orang yang growth mindset ini biasanya menganggap bahwa bakat itu hanya merupakan modal awal, sedangkan mereka bisa mempelajari apapun yang mereka inginkan. Orang-orang growth mindset ini mereka akan mau menerima tantangan karena menurut mereka tantangan itu merupakan sarana belajar, dan dengan ditantang mereka akan mendorong diri mereka melebihi posisinya saat ini. Dan ketika gagal pun gak masalah buat mereka, karena kalau gagal mereka masih bisa evaluasi. Mereka akan terus evaluasi, mereka akan jadi tahu kelebihan dan kekurangannya, sehingga nantinya akan bisa memperbaiki diri lagi. Kebalikannya nih adalah orang fixed mindset. Kalau orang fixed mindset ini, mereka berpikir bahwa bakat ya memang itulah kapasitas mereka. Mereka nggak mau ditantang biasanya, karena kalau ditantang kan kemungkinannya bisa sukses atau fail ya. Kalau fail ya itu tandanya limit mereka. Sejauh itulah kapasitas mereka dan itu tidak bisa berubah. Dan kenapa sih sekarang orang growth mindset ini yang penting? Karena kondisi sekarang kita dituntut untuk mempelajari banyak hal dalam waktu yang singkat. Makanya kalau kita nggak mau belajar, kita nggak punya keinginan untuk berkembang, kita pasti akan ketinggalan. Yang kedua, curiosity. Curiosity atau rasa ingin tahu. Tapi di sini maksudnya bukan kepo sama gosip atau konflik kantor ya. Tapi di sini ingin tahu terhadap suatu isu atau situasi yang sedang terjadi dan itu related dengan pekerjaannya. Lalu setelah ingin tahu, biasanya mereka akan mencari tahu, bisa lewat bertanya, bisa memperhatikan, bisa observasi, bisa eksplorasi. Itu bisa hal-hal yang related langsung dengan pekerjaannya maupun hal-hal yang menunjang pekerjaannya sih. Dan orang-orang yang punya rasa ingin tahu, yang curious ini, biasanya mereka terdorong untuk semakin menambah pengetahuan, wawasan, serta skillnya. Dan ini tentu berguna kan buat perusahaan, karena saat ini kita balik lagi dituntut untuk mempelajari banyak hal. Yang ketiga, creativity. Orang yang kreatif itu ada dua nih jenisnya, ada yang adaptif, ada yang inovatif. Orang yang adaptif, mereka akan menggunakan cara, pola, atau sistem yang sudah ada dan mereka modifikasi sedemikian rupa supaya tetap bisa digunakan di kondisi saat ini. Orang-orang ini biasanya mereka fokus pada problem solving.
dan dengan mereka memberikan sedikit modifikasi, mereka bisa mengerjakan rutinitas secara lebih efektif dan efisien. Satu lagi orang kreatif adalah orang yang inovatif. Kalau orang inovatif, mereka menciptakan sesuatu yang dari tidak ada jadi ada. Mereka biasanya menawarkan ide-ide segar, ide-ide yang original atau perspektif yang baru yang mungkin buat kebanyakan orang tidak terduga. Orang-orang ini biasanya kritis terhadap akar permasalahan. Mereka jeli melihat permasalahan sehingga bisa menawarkan kira-kira solusi apa sih yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah itu. Dan orang kreatif ini dibutuhkan oleh suatu organisasi karena akan ada masanya. Suatu organisasi itu perlu mendobrak rutinitas supaya bisa bertahan, supaya bisa survive, bahkan berkembang. Yang keempat adalah grit. Sebenarnya agak susah sih mendefinisikan grit dalam bahasa Indonesia, tapi grit itu adalah perpaduan antara passion, gairah atau minat dengan ketekunan. Ibarat lomba, grit itu lomba maraton. Jadi dengan jarak tempuh yang panjang, orang harus memanage tenaganya sedemikian rupa supaya nggak ngegas di awal tapi nanti di tengah habis bensin dan akhirnya nggak bisa finish. Beda kan sama orang yang sprint. Kalau sprint itu karena jaraknya pendek, ya udah hajar aja, yang penting sampai ujung dengan cepat-cepat. Orang yang memiliki grit biasanya mereka akan menjadikan proses bekerja itu sesuatu yang menyenangkan. Mereka bisa mengambil hal-hal positif dari bekerja. Jadi goalsnya nggak cuma tujuan akhir, nggak cuma hasil akhir. Sedangkan orang yang penuh kegigihan biasanya punya resiliensi. Resiliensi itu apa? Jadi resiliensi itu daya tahan. Misalnya ketika mengerjakan sesuatu dia menemukan kegagalan atau kebuntuan, dia pasti akan mencari cara lain. Kira-kira cara apa sih yang masih bisa digunakan supaya tujuannya dia yang sudah di-set di awal itu tetap bisa tercapai. Yang kelima, kolaborasi. Jadi, kolaborasi adalah partisipasi beberapa orang, kelompok ataupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Proses kolaborasi ini melibatkan saling sharing sumber daya, sharing visi dan misi, dan akhirnya terciptalah suatu sistem yang sama-sama kita bisa gunakan untuk mencapai tujuan kita. Dan dari kolaborasi ini, semua pihak akan saling mendapatkan keuntungan. Akan ada hasil positifnya buat semua pihak yang terlibat. Dan karena adanya kolaborasi dan banyak pihak, akan ada proses evaluasi secara terus-menerus, sehingga kunci dari kolaborasi adalah komunikasi yang baik. Sekarang kan kita nggak bisa kerja sendiri ya, kita pasti butuh orang lain. Paling tidak kita butuh departemen lain, atau bahkan kadang kita butuh organisasi lain juga, supaya goals kita sama-sama tercapai, supaya sama-sama untung, win-win solution kan. Oleh karena itu nggak bisa nih kalau sekarang kita cuma kerja sendiri, nggak bisa kita jadi lone ranger. Kita harus melibatkan semua orang untuk mencapai tujuan kita. Itu dia 5 skill yang dibutuhkan oleh talent masa kini. Saya yakin sih sebenarnya 5 hal itu sudah ada di diri Gramet semua, tinggal sebagaimana aja kadarnya. Dan kita tinggal evaluasi sih, kira-kira mana yang sudah cukup oke, mana yang belum. Kalau yang sudah cukup oke, tinggal pinter-pinternya kita kapan makainya. Sedangkan yang belum oke, tinggal kita bisa upgrade, bisa lewat diskusi dengan atasan, banyak membaca supaya banyak pengetahuan, bisa sharing dengan atasan, bisa ikut training, bisa ikut coaching, bisa ikut counseling. Karena kalau kita punya 5 hal itu, yang untung gak cuma perusahaan kok, tapi kita sendiri juga akan dapat untungnya. Karena pada dasarnya kemampuan teknis sekali lagi bisa dipelajari. Sedangkan 5 hal tadi merupakan soft skill yang merupakan value diri kita, sehingga kita bisa perform dengan baik di mana aja dan dalam kondisi apapun. Demikian sharing saya tentang 5 skill yang perlu dimiliki oleh seorang talent masa kini. Semoga bisa membantu dan memberikan insight buat teman-teman semua, baik Gramedians ataupun karyawan lain yang sedang bekerja, supaya tetap bisa meningkatkan kompetensinya, atau buat teman-teman di luar sana yang masih mencoba mencari peluang sambil menunggu peluang dan kesempatan, sambil kita mengupgrade diri
supaya sesuai dengan kebutuhan masa kini. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Dadah!